kalau kalau permukaan tubuhnya lebih luas gitu ya, kebutuhannya juga lebih banyak gitu ya. Tentu saja dipengaruhi tinggi badan. Berat badan, tinggi badan itu mempengaruhi luas permukaan tubuh gitu ya. Jadi orang yang besar itu kebutuhannya ya lebih tinggi gitu ya, lebih banyak. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini mengulang ya, kebutuhan energi itu ditentukan oleh 3 area, yaitu basal metabolisme dan SDA. Nah, untuk menghitung kebutuhan energi basal ini ada berbagai formula gitu ya, berbagai formula atau rumus gitu, cara menghitung berapa BMR-nya. Nah, nanti kan ditambahkan BMR tambah aktivitas fisik tambah SDA kan gitu kira-kira ya. Nah, untuk menghitung berapa banyak kebutuhan basal metabolisme itu ada yang menggunakan cara cepat, ini disebut namanya rumus Broca. Ya, rumus Broca. Kemudian menggunakan rumus dari Benedict. Ini sering dipakai juga ya untuk mahasiswa yang mau bikin skripsi apa itu tentang ini, tadi dihitungnya dengan Harris Benedict, sering juga menggunakan formula lain ya, banyak ya sebenarnya formulanya, nggak hanya 3 ini. Mari kita lihat formulanya. Yang cara cepat ini Broca ya. Yang atas ini namanya Filipinos ya, sebenarnya cara Filipinos. Filipinos itu kalau laki-laki BMR-nya adalah 1 kilokalori. Ya, nulisnya begini ya, kilokalori ya, kali berapa berat badannya dalam kilogram kali 24 jam. Ya. Nah, kemudian kalau perempuan itu 0,95 kilokalori kali kilogram berat badan kali 24 jam. Nah, cara Broca itu sebenarnya gampang diingat ya. Berapa kebutuhan energi basal? Kalau laki-laki tinggal dikalikan saja 30 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi umpamanya berat badannya 50 kilo, laki-laki basal metabolismenya 1.500 gitu ya. Karena 50 kali 30 gitu ya. Perempuan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Ini cara cepat. Gampang ya gampang diingat ya. Rumus Broca ini gampang diingat. Ini Filipinos namanya ya, yang atas ini diingat. Itu baru ngitung satu. Jadi ini belum total kebutuhan energi, baru satu area. Saya lanjutkan, kalau tadi cara cepat menggunakan Filipinos dan Broca, gitu ya, ini adalah cara Harris Benedict. Cara Harris Benedict itu sudah ada rumusnya, ya kita tinggal memasukkan. Ya, ini sekali lagi itu menghitung basal metabolisme. Jadi kalau laki-laki itu tinggal masukkan aja ya, ini 66 ditambah 13,7 kali berat badan, ditambah 5 kali tinggi badan, dikurangi 6,8 kali umur. Kemudian juga perempuan ini tinggal masukkan saja. Yang perlu diketahui, berat badan itu dalam satuan kilogram, tinggi badan dalam satuan sentimeter. Ya, jangan keliru ya, nanti tinggi badannya meter, salah nanti. Umur itu dalam tahun gitu ya. Nah, jangan tanya loh, kalau umurnya 45 lebih 1 bulan masuk mana gitu ya. Namanya ini estimasi gitu ya. Ya anggap aja lah 45 gitu ya. Nah, kalau nanti kalian adik-adik belajar pengukuran antropometri, soal umur itu ada tekniknya sendiri gitu ya. Umur tahun penuh atau bulan penuh ya. Pelajaran antropometri nanti ada sendiri gitu ya. Nah, ini cara 2, gampang semua ya, tinggal masukkan angka, cuman ini perkaliannya kok banyak. Ini Harris Benedict. Cara ketiga menggunakan cara FAO ya, UNU ya. Ini tinggal di ini aja, dilihat di sini log berapa gitu ya. Kalau laki-laki ini
misalnya umur 17 tahun, ini 17,5 kan ditambah ini 651. Ya, ketemulah itu basal metabolismenya itu ya. Berat badannya dalam kilogram ini sama, tinggal masukkan aja. Data yang dibutuhkan di sini adalah berat badan. Ya, kalau tadi Harris Benedict ada di badan ya, lebih akurat ya Harris Benedict. Itu ya lebih yang paling akurat sebenarnya Harris Benedict. Kalau lebih mudahnya paling cepatnya menurut saya Broca, yang hafal soalnya. 30 kalori laki-laki, 25 kalori perempuan. Gitu ya. Ya, itu cara cepat. Jadi mau milih yang mana terserah, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu kalau dicoba ya nggak sama ketemunya. Ya, jadi misalnya Mas Fajar Rizky hitung ya, dengan 3 formula ini bisa jadi ketemunya beda. Gitu ya. Sekali lagi ini estimasi, ya. Estimasi berapa kebutuhan energi kita. Tapi kalau dicoba ketiga-tiganya ya selisihnya nggak jauh-jauh banget sih. Gitu. Nah, itu area pertama ya, jadi ya. Sekarang area kedua. Nah, area kedua ini menaksir energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik. Ya. Sebenarnya cara yang paling ideal adalah ya menghitung secara rinci aktivitasnya apa, berapa kalori gitu kan, berapa MET, metabolic equivalent time gitu ya. Itu ada satu ya misalnya berenang 10 menit ya, 30 menit itu mengeluarkan kalori berapa, itu ada referensinya juga gitu ya. Lari atau jalan kaki selama 30 menit dengan kecepatan rata-rata kilometer per jam, itu membakar berapa kalori. Ya itu paling ideal ya, di wawancara itu ditanya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, apa saja aktivitasnya, terus dihitung berapa energinya gitu ya. Tapi itu kan lama ya cara itu ya. Nah, ada cara yang sederhana ya. Cara ini adalah menggunakan satu estimasi. Kalau ringan itu faktor aktivitasnya laki-laki adalah 1,56, kemudian sedang 1,76, berat itu 2,10 ya. Nah, pertanyaannya ringan itu seperti apa, sedang seperti apa, berat seperti apa, itu ya. Ini mungkin beberapa referensi ada tidak, gitu ya. Tapi secara umum kalau pelajar ya seperti Anda itu, ya, asal Anda bukan atlet tuh ya, ini kategorinya sedang. Ya, kalau atlet itu berat, gitu ya. Ada contoh-contoh jenis aktivitas. Kalau tukang bangunan misalnya yang dia bekerja ini ya, mengadu pasir dan lain sebagainya, sampai seperti kuli bangunan itu kategorinya berat gitu ya. Kalau penjaga toko gitu ya yang hanya duduk-duduk bisa tuh masuk ringan gitu ya. Ibu rumah tangga dengan tanpa asisten itu bisa jadi sedang gitu. Dan seterusnya ya. Ini pengelompokan ya. Secara idealnya sebenarnya adalah dihitung secara detail, tapi ada cara yang lebih gampang yaitu menduga ya dengan faktor sebanyak ini. Jadi dengan mengetahui ini ya jenis aktivitasnya ini, tadi kita kan sudah ngitung BMR ya. Kemudian kita mengetahui aktivitas fisiknya, maka kita sudah bisa menghitung kebutuhan energi. Tinggal dikalikan aja ya, sampai di sini dikalikan aja. Tadi ngitung BMR-nya misalnya menggunakan Harris Benedict ya, ketemu sekian kilokalori. Nah, hasil itu kemudian dikalikan dengan angka faktor aktivitas. Udah selesai perhitungannya. Gampang ya. Kalau dia sedang ya laki-laki ya pelajar misalnya, ya hasil perhitungan BMR tadi dikalikan 1,76. Selesai. 2 area. Tadi katanya 3 area, Pak. Ya.
Ya, benarnya 3 area. Tapi ini slide belum ya. Saya lanjutkan nanti setelah ini. Nah ini ya, kalau berat badan sehat seorang ini ya. Jadi sebelum menghitung kebutuhan energi, kita harus ini dulu ya, menentukan status gizinya. Ya, status gizinya itu gizi kurangkah, normal atau obesitas gitu ya. Atau overweight gitu ya. Dengan cara menghitung IMT. Ya, IMT itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu ya. Saya sudah menyampaikan ya, rentang normalnya ini 18,5 sampai 25. Jadi kalau Anda masih masuk rentang normal, maka data yang digunakan ya di dalam menghitung tadi kebutuhan energi ya basal ya, tadi kan masukkan data BB ya, adalah data real ya, karena status gizinya baik. Tapi apabila berat badan ini kurus atau kegemukan, maka data berat badan yang digunakan adalah berat badan atau berat badan yang sehat. Nah, cara menghitungnya adalah berat badan ideal saja, BBI. Nah, BBI itu didapat dengan menghitung tinggi badan dikurangi 100 ya, dikurangi 10% kali tinggi badan min 100 gitu. Jadi umpamanya tinggi badannya itu 170 ya, maka berat badan idealnya adalah 170 dikurangi itu kan, hasilnya dikurangi 10% dari 170 kurangi 100 ya. Jadi kalau tinggi badannya 170 berarti 70 dikurangi 10%-nya 70 ya, 70 dikurangi 7 itu berat badan idealnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, kalau ternyata IMT-nya itu menunjukkan dia obesitas, ya overweight, kalau obesitas itu IMT-nya lebih dari 27, ya kalau overweight itu lebih dari 25, maka di dalam menghitung kebutuhan energi basal tadi kita koreksi ya, karena kita kan menyusun menu seimbang supaya berat badannya turun juga kan. Nah, itu berat badannya dikoreksi ya. Jadi angka berat badannya dipakai berat badan yang ideal saja, yaitu tinggi badan min 100 dikurangi 10 dari tinggi badan min 100. Kalau tingginya 160 ya berarti 60 dikurangi 6 ya, berarti 4 ya berat badan idealnya. Gitu ya. Nah, kemudian dihitung BMR-nya, lalu dikalikan faktor aktivitasnya tadi apa, gitu. Ya, semoga dengan narasi saya cukup. Nah, kok ini belum keluar ya? Oh, saya lupa ya. Ini ada SDA ya ini ya. Adik-adik, areanya kan ada 3 tadi. Ada beberapa formula itu yang menambahkan SDA. SDA itu 10% biasanya. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan ya tidak perlu ya, karena ini tidak signifikan gitu ya. Seperti penggunaan rumus Harris-Benedict itu cukup langsung BMR dikalikan dengan faktor aktivitas gitu ya. Ini faktor aktivitas ini selesai perhitungannya. Kalau mau digunakan itu dikalikan 10% ya. Ini cara menghitung kebutuhan energi. Nah, ini contoh ya cara menaksir kebutuhan energi. Contoh soal seorang mahasiswa laki-laki umur 20 tahun. Berat badan 65, tinggi badan 170, aktivitas ringan. Ya, kalau kita menggunakan formula FAO tadi, WHO, UNU, ini tinggal dimasukkan saja ya angkanya ya, 15,3
kali berat badannya 65 ditambah 69 ya. Ini angka yang dalam tabel. Ketemu kebutuhan energinya adalah 1674 kilokalori. Nah, kemudian karena aktivitasnya ringan, itu dikalikan faktor aktivitas yaitu 1,56 ya, karena ini laki-laki ya. Jadi kebutuhan energi seharinya adalah 2611 kilokalori. Itu cara menghitungnya. Berikutnya, setelah kita mengetahui kalori yang kita butuhkan sekian, ya, pertanyaannya adalah berapa banyak ini protein yang dibutuhkan, lemak, karbohidrat. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita membicarakan angka kecukupan gizi, gitu ya. Kita ingin tahu berapa sih seorang dengan berat badan sekian, umur sekian, tinggi badan sekian, membutuhkan protein, lemak, karbohidrat. Maka tadi sudah saya jelaskan urutannya. Pertama adalah kita hitung dulu kebutuhan energinya. Sebab dengan mengetahui kebutuhan energinya, kita bisa mengestimasi berapa banyak zat gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Karena tidak semua zat gizi menghasilkan energi ya. Zat gizi yang menghasilkan itu ada 3, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Jadi dihitung dulu energinya, baru kita tentukan berapa banyak 3 zat gizi penghasil energi tadi. Gitu ya. Nah, dalam contoh ini tadi sudah dihitung kebutuhan energinya berapa tadi ya. Maka kemudian kita hitung protein. Berapa banyak protein dibutuhkan, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total ya. Jadi ini diingat-ingat aja. Oh, ini kalau protein itu sekitar 10-15%, kalau lemak 10-25%, karbohidrat 60-75%. Nah, ini persentasenya enggak kaku-kaku sekali ya. Kalau dia anak-anak dalam masa tumbuh kembang, ya lemaknya itu bisa geser ke lebih ke kanan, ya, lebih banyak, itu karena kan dia membutuhkan lemak ya untuk pertumbuhan. Tapi kalau dia tidak masa tumbuh kembang, mungkin ini 25% ini adalah angka maksimal kalau bisa diturunkan, gitu ya. Tapi ini harus 100% gitu ya. Jadi totalnya 100%, umpamanya kita menggunakan karbohidrat itu 60%, lemaknya 20%, kan 80, proteinnya 20%. Iya, tinggi ya proteinnya. Kalau proteinnya 15, beratnya 65, berarti 80 ya, maka lemaknya 20%. Nah, tadi kita sudah menghitung kebutuhan energi. Ini ya, sudah menghitung. Jadi jika misal ini jika kebutuhan energi sehari ini adalah 2450, ini contoh aja 2450, maka energi yang berasal dari protein ya itu adalah berapa? Ya tinggal dibagi ya, dikali 2450 kali 10% sampai 15%. Ini ring ya. Yang berarti 245, 15% 368. Nah, selanjutnya kita cari berapa gram protein yang dibutuhkan. 1 gram protein itu menghasilkan 4 kilokalori. Ya, kalau kita membutuhkan kalori 368, berarti kita membutuhkan berapa gram? Jawabannya 92. Caranya kan tinggal dibagi 4 saja. Karena kan 1 gram protein menghasilkan berapa? 4 kilokalori. Nah, kalau kebutuhan proteinnya itu 368 kalori, dengan asumsi protein ini menyumbang 15% terhadap pemenuhan energi, gitu ya. Saya ulangi, kalau kita rencanakan protein menyumbang 15% untuk memenuhi kebutuhan energi, artinya kita membutuhkan dari 2450 kilokalori
kita membutuhkan 368 kilokalori dari makanan sumber lemak, ya. Nah, karena 1 gram protein protein ya, karena 1 gram menghasilkan 4 kilokalori, maka tinggal dibagi saja 368 dibagi 4, jadi 92 gram. Nah, berapa banyak lemak yang dibutuhkan? Kalau kita membutuhkan lemak 25%, artinya kita merencanakan asupan lemak itu menyumbang 25% dari energi yang direncanakan 2450 ini, maka kita 613 kilokalori dari lemak. Dan 613 ini berasal dari berapa gram lemak? Ya, tinggal dibagi 9 saja. Karena kan 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori. 613 dibagi 9, ketemunya 68 gram. Juga dengan karbohidrat. Kalau kita merencanakan karbohidrat itu 60% ya dari total kalori, ya berarti 60% dikali 2450 dalam contoh ini ya, yaitu 1470 ya. Maka berapa banyak karbohidrat yang dimakan, berapa gram, tinggal dibagi saja 1470 dibagi 4, ketemunya 368 gram protein. Ya. Jadi dalam contoh ini, jika proporsi protein itu 15%, lemak 25%, karbohidrat 60%, maka jumlah proteinnya adalah 61 gram, lemak 68 gram, karbohidrat 368 gram. Gitu ya, ini total 100% ya, 100% ini ketemunya 2450 untuk ini. Gitu. Ya, bagiannya. Kenapa kok harus dihitung gram gitu ya? Ya karena di AKG itu ya, di tabel komposisi pangan itu kan satuannya gram gitu ya. Ini contoh. Terus bagaimana dengan kebutuhan vitamin dan mineral? Tadi kan kebutuhan zat gizi makro gitu ya. Nah, untuk kebutuhan vitamin dan mineral ini dapat dilihat saja dari tabel AKG. Tadi sudah saya tunjukkan sekilas ya. Filenya nanti saya kirim di Elena, adik-adik bisa mengunduhnya atau mencari sendiri, sebenarnya bisa ya. Ini dilihat saja berapa banyak vitamin dan mineral. Mungkin tidak semua ada ya, hanya beberapa jenis saja. Selesai yang slide ini. Saya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya di setiap negara itu AKG-nya beda, Pak. Ya. Apa ya, Pak, penyebabnya sampai di beda negara bisa beda AKG-nya, Pak? Ya. Jadi AKG, angka kecukupan gizi, merupakan satu dokumen yang hampir semua negara itu menerbitkan ya sebagai sebuah referensi, gitu ya, panduan gizi. Hampir semua negara itu memiliki pedoman gizi, ya, nutritional guideline, gitu ya. Amerika, ya, negara tetangga kita juga masing-masing memiliki gizi. Ya, demikian juga angka kecukupan gizi itu adalah satu dokumen yang oleh semua pemerintahan ya, itu pasti memiliki ya untuk rujukan bagi masyarakat yang mengetahui bagaimana angka kecukupan gizinya. Nah, kenapa bisa berbeda ya? Mungkin bisa berbeda. Ini sebab dipengaruhi oleh banyak. Jadi AKG itu kan diperhitungkan sesuai dengan kondisi masyarakat kita ya, dengan karakteristik masyarakat kita, pola makan masyarakat kita gitu ya. Ya sebenarnya kalau berbicara secara keilmuan gitu ya, formulanya ya sama saja gitu ya, sama saja. Harris Benedict itu formula diciptakan bukan oleh orang Indonesia juga gitu ya, tetapi kemudian
masing itu mengadaptasi sendiri-sendiri. Sama juga, kenapa kok angka kecukupan gizi itu bisa berubah-ubah ya? Di Indonesia saja sudah berapa kali berubah gitu ya. Dari tahun 1998 kalau nggak salah ya, 2013 terakhir, kemudian 2019. Kok bisa berubah? Ya karena para ahli gizi ya, di Indonesia itu mengamati berdasarkan satu evidence, bukti ilmiah bahwa tampaknya ini ada hal yang harus dikoreksi, maka kemudian dikoreksi, terbitlah AKG yang baru. Seperti berapa banyak sih tambahan kalori yang dibutuhkan untuk ibu hamil ya. Oh ternyata dulu 285, oh sekarang berubah. Nah, itu kemudian menyebabkan itu perlu dikoreksi ya. Jadi mengapa kok setiap negara mungkin bisa berbeda, tapi saya kira nggak terlalu jauh ya perbedaannya ya. Itu sebab evidence dari setiap ilmuwan di berbagai negara itu memiliki evidence sendiri-sendiri gitu ya. Nah kita Indonesia juga sudah banyak ya para peneliti itu ya sudah mengamati, oh ternyata enggak nih, protein ini selama ini terlalu kurang ya, kayaknya perlu dievaluasi. Dikumpulkanlah bukti-bukti ilmiah itu lalu dikoreksi. Kalau dasar ngitungnya sih sama ya, genetik dan lain sebagainya. Gitu ya Mas ya. Jadi karena ini evidence lah yang diamati oleh para peneliti itu ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Bapak saya. Ya. Silakan. Mohon maaf Pak, izin untuk melihat slide yang contoh soal tadi Pak. Ini. Bukan Pak, yang satunya lagi. Yang Sesudah satunya itu. Ini. Ya benar. Tadi kan di sini kan proporsi protein itu kan 15%. Sedangkan 15% itu kan 92 gram. Di situ tertulis 61 gram, Pak. Oh iya. Coba dikoreksi. 2000 dikoreksi dulu coba. 15%-nya 2450, 368. 368 bagi 4 berapa ya? Mungkin saya salah ya. 368 bagi 4. 92, Pak. 92, Pak. Oh iya, berarti saya salah. Ini salah. Terima kasih koreksinya. Baik, Pak. Terima kasih. Dan yang ingin saya tanyakan itu gini, Pak. Kan misalkan aktivitas fisik sudah, terus makan juga banyak sudah, tapi kenapa berat badan itu nggak naik-naik gitu? Apa ada tips yang ampuh gitu Pak buat menaikkan berat badan? Terima kasih. Ya, aktivitas fisiknya sudah itu maksudnya banyak gitu ya. Gimana aktivitas fisiknya banyak ya, sebenarnya rumus umumnya itu kan keseimbangan antara, jadi berat badan ideal itu tercipta dari keseimbangan antara asupan makanan, energi yang masuk dengan energi yang keluar. Nah di sini sering ya ada pertanyaan seperti itu ya. Ada orang yang makan nggak gemuk-gemuk gitu ya. Perlu dilihat, biasanya pertanyaan seperti itu datang dari kelompok usia yang masih dalam masa pertumbuhannya. Nah, dalam hal ini sampai dengan remaja, ya, sampai dengan remaja. Jarang pertanyaan ini datang dari kelompok usia dewasa, apalagi dewasanya dewasa akhir gitu ya, sampai lansia, jarang gitu ya. Jadi terjadi pertanyaan ini pada kelompok remaja. Nah, kelompok remaja ini kebutuhan gizinya itu individual, ya. Individual itu artinya satu anak, satu remaja dan remaja lain itu bisa saja berbeda, sebab dipengaruhi oleh laju metabolisme masing-masing, ya. Saya ambil contoh gitu ya, laki-laki perempuan jenis kelamin itu jelas berbeda ya.
Apalagi ya sesama perempuan saja, satu sudah menat, satu belum, itu berbeda ya. Jadi maturitas itu juga mempengaruhi, maturitas itu kematangan seksual gitu ya, itu juga berpengaruh gitu ya. Kemudian terlatih tidak terlatih ya, pada individu yang dia terlatih, artinya terbiasa latihan fisik gitu ya, dia bisa menggunakan energi secara efisien gitu ya. Sementara yang tidak terlatih tidak gitu ya. Ya jadi banyak yang mempengaruhi. Ya belum lagi ada juga pengaruh dari dalam ya, itu seperti genetik gitu ya, adanya penyakit gitu ya, hipertiroidisme gitu ya, hipertiroid gitu ya. Itu menyebabkan metabolismenya meningkat gitu ya. Jadi pada derita hipertiroid ini makanya banyak ya, tapi nggak gemuk-gemuk, itu bisa jadi, itu bisa masalah kesehatan ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Rumus umumnya adalah keseimbangan asupan energi, itu yang menentukan berat badannya itu ideal atau enggak. Nah persoalannya kan kebutuhan energinya itu seberapa, hanya didekati dengan estimasi basal metabolisme, itu estimasi bisa salah gitu ya, karena ternyata tidak dipertimbangkan di situ adanya penyakit hipertiroid misalnya, kemudian tadi adaptasi latihan misalnya, iklim, suhu juga mempengaruhi gitu ya, tinggal di daerah yang dingin misalnya, yang satu tinggal di daerah yang panas, bisa pengaruh gitu ya. Itu enggak, jadi memang buat pertanyaan seperti itu biasanya datang dari kelompok yang sedang masih dalam masa pertumbuhan. Begitu kira-kira ya. Baik Pak, terima kasih. Ya tutup ya yang ini ya. Masih ada ini satu lagi.